Shalom, kembali kita berjumpa dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk kesempatan ini. Saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Demikian Kisah 20 ayat 32. Tema kita hidup oleh firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia membutuhkan makan minum agar dapat menikmati kehidupan yang sehat. Banyak sekali orang bergumul di masa-masa yang sulit ini untuk mendapatkan makan minum, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, supaya dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan tiap-tiap hari. Berusaha dan bekerja keras, memang itu adalah spirit atau semangat Alkitab. Bahkan Paulus pernah berkata, kalau tidak bekerja, jangan ia makan. Sejak awal, Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja atau melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia sendiri pun bekerja untuk memenuhi keperluannya dan juga kawan-kawan seperjalanannya. Di dalam Kisah 20 ayat 34. Namun demikian, Paulus juga menekankan bahwa orang percaya tidak bisa hidup tanpa firman. Sama seperti Yesus juga berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka melalui tema hidup oleh firman, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, firman adalah kasih karunia Allah. Firman bukan perkataan manusia, tetapi wahyu atau penyataan Allah yang diilhamkan kepada para nabi dan para rasul yang kemudian dituliskan dalam bahasa manusia. Ini sungguh merupakan kasih karunia Allah yang luar biasa. Di dalam Mazmur 19 ayat 8-9 ditegaskan bahwa firman Tuhan yang disebut sebagai Taurat Tuhan atau peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, semuanya bersifat sempurna, teguh, tepat, dan murni. Kemudian Yesus juga menyatakan bahwa firman Allah adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi saudara-saudara kita sangat bersyukur karena Allah memberikan firman-Nya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sikap kita terhadap firman Allah. Setelah kita mengetahui bahwa firman adalah kebenaran, kita menyebut sebagai kebenaran yang mutlak dan berkuasa, maka tentulah kita wajib menghormati dan menghargai firman. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saudara, ini bukan menakut-nakuti, tapi memang itu adalah konsekuensi. Kalau meremehkan firman, pasti ada akibatnya. Tapi sebaliknya, siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Maka sebagai contoh dalam perjanjian lama kita bisa mengikuti prinsip atau tekad Ezra. Dia bertekad meneliti Taurat Tuhan, dia bertekad melakukan firman Tuhan, lalu kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Hal itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang tetap bertekun dalam firman, melakukan dan memberitakannya. Yang ketiga, pengaruh firman dalam kehidupan kita. Apa pengaruh atau dampak firman dalam kehidupan kita? Pemazmur berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, dan membuat mata bercahaya. Artinya, firman Tuhan membaharui jiwa kita, mengubah pola pikir kita atau cara pandang kita. Demikian juga kalau kita membaca 2 Timotius 3:16. Jelas disebutkan di sana bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain,
Seperti yang Paulus katakan, bahwa firman Tuhan berkuasa untuk membangun iman, memberikan pertumbuhan rohani, bahkan menuntun kita kepada kepastian keselamatan. Itulah bagian yang ditentukan Allah bagi semua orang yang telah dipilih dan dikuduskannya, yaitu saudara dan saya. Dan jikalau kita sudah hidup oleh firman, kita sungguh-sungguh menjadi orang merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Merdeka untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara memberi waktu atau memberi diri untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita sering mengabaikan atau melalaikan firman Tuhan? Sekali lagi bahwa orang yang hidup oleh firman, maka dia akan menjadikan firman sebagai pelita dan terang bagi jalannya. Dia akan menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman utama di dalam kehidupannya. Karena itu, mari kita hidup oleh firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, menolong kami, supaya kami dapat bertekun dalam firman. Hidup di dalam firman dengan cara kami menaati dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berilah kami kekuatan, berilah kami kesungguhan untuk kami menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.